Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan bahas sebuah konsol game yang menggunakan Android sebagai sistemnya, yaitu Retroid Pocket 2 Plus. Banyak yang bilang konsol game ini keren, bisa mainin banyak jenis game dari yang ringan sampai yang berat. Apa iya? Oke, nggak usah makin lama, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit konsol gamenya. Taruh dulu. Terus ada kertas, user guide atau panduan singkat gitu, yang berbahasa Inggris. Dan dapat kabel USB-A to USB-C, lumayan tebel nih. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Retroid Pocket 2 Plus. Lanjut, cek unitnya. Oh, ternyata dapat tempered glass juga nih, lumayan. Untuk bentuknya, itu seperti ini. Saya pilih yang warna orange. Di bagian depan ada layar 3,5 inch touchscreen, di sampingnya ada analog, D-pad, lubang speaker, tombol home, select, start, tulisan Retroid Pocket 2 Plus, lubang speaker lagi, ada analog lagi yang lebih pendek ya, dan tombol XY, AB. Di bagian sisi kanannya kosong, di sisi bawahnya ada lubang jack audio dan slot untuk microSD, dan ini nggak dikasih dalam paket penjualannya ya. Terus di sisi kirinya kosong, di sisi atas ada tombol LR, ZL, ZR, lubang micro HDMI, lubang Type-C, tombol pengatur volume, power, dan lampu indikator. Di bagian belakangnya ada tulisan model RP2, kapasitas baterainya 4000 mAh, inputnya 5 volt 2 ampere. Untuk warna orange-nya ini lebih ke kuning-kuningan gitu ya, dipadukan sama tombol yang berwarna hitam. Saya suka sih sama warnanya ini. Terus untuk bahannya, ini plastik, doff gitu. Build quality-nya kelihatan cukup baik, bobotnya ini nggak begitu berat, dan ukurannya juga ini nggak gede-gede banget ya, tapi nggak bisa dibilang pocket juga sih. Oh iya, untuk harganya, ini saya beli lewat toko Pak Edi. Itu Rp2.235.000. Lumayan mahal. Tapi apa emang sebanding sama harganya? Ntar kita cek ya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Ini buat logonya mirip kayak Game Boy Advance ya. Nah, ini ada setupnya gitu. Kita juga bisa pilih beberapa aplikasi pre-install atau emulator yang mau diinstal. Dan inilah tampilan awal dari Retroid Pocket 2 Plus. Coba cek ke settings, sistem. Nah, untuk Android-nya ini pakai versi 9 atau Android Pie dengan security patch-nya 5 Januari 2020. RAM-nya ini 2 GB, tersedianya sekitar 1,2 GB. Sedangkan internalnya sisa sekitar 21,9 GB. Udah kepake 10 GB dari total 32 GB. Untuk aplikasi bawaannya ini lumayan banyak, terutama emulator ya. Tadi saya pilih semua aplikasi pre-installnya. Ada emulator buat game retro, Nintendo 3DS, Wii, GameCube, PS1, PSP, bahkan PS2, dan masih banyak lainnya. Tapi tenang, ini masih bisa di-uninstall kok. Untuk UI-nya ini dia biasa, kayak Android stock atau AOSP gitu. Bisa dioperasikan pakai tombol maupun touchscreen. Dan di sini juga ada launcher khususnya, yaitu Retroid Launcher. Di sini kita harus nambahin secara manual aplikasi yang mau dimunculin di launchernya ini. Dan tampilannya ini jadi lebih simple aja gitu, ikonnya gede-gede. Nah, yang paling penting, ternyata konsol game ini belum ada file atau ROM gamenya. Bahkan di RetroArch-nya aja itu belum ada core-nya. Jadi harus cari, download, atau masukin secara manual file ROM gamenya. Bisa di internal maupun eksternal memori. Ya, ini agak ribet sih untuk konsol game sejenis ini. Oke, jadi saya udah download dan masukin beberapa file gamenya ke memori eksternal atau microSD ini. Jadi kita bisa coba gas main game.
Setelah saya coba main beberapa game, ternyata nggak semuanya bisa lancar. Kalau untuk game yang ringan-ringan, misalnya dari PS1, Game Boy Advance, Sega, pokoknya yang sejenis atau di bawahnya, itu masih bisa dimainin dengan lancar. Tapi kalau udah yang agak berat, macam PSP, GameCube, Wii, atau bahkan PS2, itu rata-rata dia kerasa nge-lag, ada yang macet-macet, bahkan ada yang nggak layak dimaininnya. Ya walau ada juga beberapa judul game yang bisa cukup lancar. By the way, ini saya pakai settingan bawaan semua, dan aplikasi emulatornya juga bawaan dari pre-installnya. Ya siapa tahu udah dimaksimalkan gitu kan di Retroid Pocket 2 Plus ini. Tapi ya hasilnya memang begini, jujur aja saya agak kecewa. Begitu juga pas saya coba main beberapa game Android yang populer. Hasilnya masih kurang memuaskan kalau menurut saya. Cuma enaknya nih, kalau game yang udah support gamepad, kita bisa langsung main pakai tombol-tombolnya ini. Dan kalaupun nggak support, di sistem bawaannya ini kita udah bisa mapping tombol-tombolnya, biar bisa pakai controller. Dapat performa yang kayak gitu sebenarnya wajar juga sih kalau ngelihat speknya. Dia pakai chipset UniSoC Tiger T310, quad-core up to 2 GHz, RAM-nya 2 GB, internalnya 32 GB, layarnya 3,5 inch 480p, rasionya 4:3, GPU-nya PowerVR GE8300, koneksinya bisa pakai Wi-Fi, baterainya 4000 mAh, dan menggunakan OS Android 9. Untuk sensornya ini cukup lah ya, giroskopnya ada, multitouch-nya sampai 5 sentuhan, dan saya tes pakai Antutu Benchmark, itu dapat skor sekitar 159.000. By the way, ini untuk sistemnya juga udah saya coba update ke versi yang paling baru. Ini bisa diupdate secara OTA ya, atau langsung dari pengaturannya. Untuk Retroid Pocket 2 Plus ini, saya cari-cari belum ada custom ROM-nya. Beda sama Retroid Pocket 2 yang biasa. Itu udah bisa ganti pakai Lineage OS. Ya semoga aja kedepannya ada. Untuk tombol-tombolnya ini saya rasa standar aja, dia nggak begitu empuk, levelnya cukup tinggi, analog kanannya dia agak pendek dari yang kiri, agak kagok gitu pakainya, tombol LR-nya kliki, tapi yang ZL-ZR itu enggak. Untuk secara feel pas main gamenya sih ya masih cukup enak dipegangnya. Untuk layarnya oke lah, sudut pandangnya bagus, tapi untuk brightness-nya itu walaupun di level terendah masih kerasa terang. Jadi kurang nyaman kalau main di tempat yang gelap. Ke mata itu jadi cepet perih ya. Untuk getarnya ada, tapi saya rasa standar aja. Dan untuk segi audionya, saya rasa speakernya ini nggak begitu spesial, biasa aja. Baterai 4000 mAh ini memang terbilang awet. Saya coba buat main, itu dapat screen on time sekitar 4-5 jam. Dan ngecharge-nya dari 20% sampai full, itu sekitar 2 jam. Oh ya, karena ini sistemnya Android, jadi kita juga bisa nikmatin aplikasi atau fitur-fitur selayaknya di perangkat Android pada umumnya. Ini bisa langsung download aplikasi lewat Play Store ya. Untuk pakai gamepad atau stick eksternal itu masih bisa lewat Bluetooth atau secara USB Type-C, karena udah mendukung OTG juga. Tampilan layarnya ini bisa disambungkan ke monitor atau TV. Dari beberapa hal yang udah saya coba di Retroid Pocket 2 Plus ini, saya ngerasa masih nggak puas aja gitu dengan harga yang 2 jutaan, tapi dapat performa main game yang kayak gini. Ya nggak bisa dipungkiri, spek yang dikasih juga nggak begitu tinggi. Terus dia pakai sistem Android, yang secara umum butuh resource yang lumayan gede. Jadi ya hasilnya kurang memuaskan performanya. Padahal dari segi fitur dan gamenya bisa lebih banyak pilihan. Kalau kayak gini, saya lebih milih perangkat konsol game lain yang pakai sistem lebih ringan, benar-benar didesain buat main game, dan harga juga ada yang lebih murah. Daripada bisa main game ini itu, tapi nggak semuanya bisa dimainin dengan lancar dan nyaman. Oke, jadi itulah pembahasan Retroid Pocket 2 Plus. Kalau masih ada info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.